Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning, sir. So let's continue our lesson on basic English. Yeah. Thank you very much for joining, and as usual, I would like to ask you to fill in or to mention your ID, name, and also your group into the chat box. Oke, kita sudah reading sudah, terus kemudian listening sudah, writing juga sudah. Hari ini ada satu skill lagi yang akan menjadi topik bahasan kita untuk hari ini, yaitu speaking. Ya, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang speaking, ya, walaupun yang saya bahas nantinya bukan sesuatu yang sifatnya benar-benar teoritis, tapi lebih kepada semacam tips saja, ya, karena memang ketika berbicara terlalu teoritis nanti di ranah speaking, maka yang nantinya dibahas tentu saja justru ada banyak yang berhubungan dengan ilmu kebahasaan, misalnya pronunciation, ya, karena speaking itu adalah gabungan dari beberapa aspek yang membuat seseorang kemudian menjadi smooth, menjadi fluent dalam berbicara, begitu. Jadi ini tidak terlalu teoritis nantinya, karena kalau Oke, mohon di mute dulu, karena kalau sekali lagi kalau misalnya terlalu teoritis nanti jatuhnya adalah saya membahas tentang misalnya grammar and also pronunciation, gitu. Oke. Saya akan share screen, ya. Oke, so I my material for today, this one. Oke, apakah sudah terbaca? Sudah, Pak. Okay, so this is about how to speak English with confidence. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan atau sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin bertanya, adakah dari kalian yang merasa nggak masalah, Pak, saya confident saja, so I feel confident when speaking in front of people, that's not a big problem for me. Ada nggak yang seperti itu? Atau rata-rata semuanya iya, Pak, confidence adalah satu hal yang menurut saya paling berat, Pak. Jadi saya sebelum mulai sudah kalah duluan. Gitu. Oke, so mengapa confidence itu kemudian menjadi penting, gitu ya? Because this is one of the challenges to learning new language, yeah. And one of the biggest challenges in learning new language is the lack of confidence. Jadi tantangan terbesar seseorang, terutama ketika berbicara tentang speaking khususnya, maka adalah kurangnya percaya diri. Dan percaya diri ini bukan sesuatu yang bisa datang dalam semalam. Kemarin saya tidak percaya diri, tiba-tiba setelah tidur nyenyak, saya hari ini percaya diri. Tidak seperti itu.
percaya diri adalah satu hal yang harus dibentuk. Jika tidak, ya susah. Gitu. Ya, the doubt and hesitation, jadi keraguan-raguan yang kalian miliki can make our effort to master English become frustrating. Justru gara-gara keraguan-raguan, ketidakpercayaan diri kita, justru kita akan terhambat dalam belajar. Sekali lagi, di sini konteks spesifiknya adalah speaking ya hari ini. Oleh karena itu, ada beberapa tips. There are some ways that you can do to make sure that you can build your self-confidence, especially when you want to speak in front of other people. So, what to do to speak with confidence? There are several things that you can do. The first one is listen and repeat. Okay, it is related to your hobby of watching movies, for example. And then find a friend. Okay, it is to communicate in daily basis. Read out loud. It means that you need to practice uh, pronouncing words in English while reading. And the last one, don't be afraid of making mistakes because the nature of something uh, natural. Yeah. Uh, Now we go to the first one. Listen and repeat. So I believe that you watch a movie or maybe TV show or even YouTube channel. Ada nggak dari kalian yang tidak punya atau tidak pernah nonton film berbahasa Inggris misalnya atau TV show berbahasa Inggris atau YouTube channel berbahasa Inggris ada nggak yang sama sekali enggak Pak saya enggak tertarik karena saya meyakini bahwa semua dari kita pasti pernah nonton film-film dalam bahasa Inggris, pernah juga nonton TV show dalam bahasa Inggris, atau YouTube channel dalam bahasa Inggris, atau bukan YouTube channelnya ya, mungkin tayangan YouTube-nya saja gitu. Nah, so when you watch a movie, when you watch a TV show, when you watch a YouTube video, or maybe if you listen to something like speech, ya, maka you can listen carefully what the speakers say. Tentu saja di movie itu adalah aktornya. Ketika aktor mengatakan sesuatu, silahkan didengarkan baik-baik apa yang dia katakan. Ya, silahkan dicoba di memo, masukkan ke dalam memori. And then you can repeat the dialogues that make you interested. Pasti ada dialog-dialog yang membuat kalian tertarik nih. Ini asik nih dialognya, saya pengen juga. Gitu. Nah, ketika kalian lakukan itu pada dasarnya kalian sebenarnya uh, menirukan gaya bicara dari orang-orang yang memang terbiasa menggunakan bahasa Inggris, khususnya native speakers. Walaupun saya yakin juga sebagian besar dari kalian lebih banyak suka menirukan dialog-dialog yang cenderung kasar, yang cenderung slang. But that's okay. That's okay. Maksudnya saya tidak membenarkan apa yang salah juga, tapi dari situ nanti kalian bisa berkembang ke dialog-dialog yang mungkin lebih serius. Ingat, bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Inggris itu memiliki pronunciation dan intonasi yang bisa dikatakan cukup jauh. So, when we speak in English, there are some words that we stress. When we speak in English, you have certain intonation. So, for example, when you ask for information to someone using interrogative sentence, what you do?
You have certain intonation. Hi, my name is Kulit Tanurita. How may I help you? Intonasinya seperti itu. Sementara di Indonesia, kita tidak terbiasa dengan itu, dengan bahasa kita sendiri. Karena in Indonesian, every word has the stress. Jadi hampir semua kata di dalam bahasa Indonesia ketika kita ngomong itu ada stres. Intonasinya juga tidak apa ya, lebih enak bagi kita gitu. Oke, jadi dengan repeating the dialogues that make you interested, you will help yourself to be friendly with those kind of aspects. Go ahead and pause, maksudnya ya silahkan lanjutkan itu terus, dan ketika kalian membutuhkan untuk menjedanya silahkan dijeda. Kemudian rewind and listen to the line several times. Maksudnya dialog yang membuat kalian tertarik itu didengarkan, kalian ucapkan lagi, dengarkan, ucapkan lagi. And then when needed, you can turn on the closed caption or the subtitle, yeah, just to make sure, just to confirm that, okay, what I listen to is is relevant to what I practice in speaking. Jadi untuk memastikan bahwa yang saya dengarkan ternyata sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Dan ini akan melatih dua hal. Yang pertama tentu saja adalah listening, dan yang kedua adalah speaking kalian. And then try to repeat again and again. Selalu lakukan itu, ya. Setiap kali kalian menonton tayangan-tayangan berbahasa Inggris, walaupun harus ada batasannya juga. Maksudnya adalah ya ketika kalian ke bioskop misalnya, ya jangan minta operatornya untuk di pause dulu Pak, saya masih belum repeat, jangan seperti itu. Kalau yang di bioskop ya biarkan sampai habis, kalian benar-benar menonton. Kalau maksud saya ketika kalian nontonnya di rumah. Next, nah this one is one of the most challenging for me. Yeah, I think this is one of the most challenging. Of course, you need to find a friend to talk with. So it is always difficult to practice by yourself. It is almost impossible to practice speaking by yourself. Bagaimana caranya kalian praktek berbicara dengan diri kalian sendiri? Saya saja yang bisa dikatakan dituntut untuk menggunakan bahasa Inggris. Di dalam masa pandemi ini saya cukup susah begitu. Because the opportunity to meet the students directly inside the classroom is closed right now. So I can only communicate with you through this platform. Jadi itu menyusahkan buat saya sebenarnya. Ya. So because it is always difficult to practice by yourself, especially in improving your speaking skill, you need to find a like-minded group of friends or classmates. Ingat ya, catatannya adalah like-minded di sini, bahwa faktanya adalah ketika ada satu orang di dalam satu komunitas pertemanan yang berusaha untuk berbicara dalam bahasa Inggris, maka kecenderungannya adalah teman-teman yang lain di komunitas itu yang tidak memiliki pemahaman yang sama justru akan membuli. Dan itu terjadi kepada saya sendiri pada saat saya dulu masih belajar. And then get together and implement the English only rule while you hang out. Ini yang sulit. Jadi ketika ada satu teman yang mungkin dia sangat ingin mampu berbicara bahasa Inggris, tapi tidak sepaham dengan teman-teman yang lain, maka teman-teman yang tidak sepakat akan membuli. Dan itu terjadi pada saya dulu. Padahal saya belajar di program studi bahasa Inggris.
itu saja masih dibully gitu. Jadi waktu saya S1 dulu ada program namanya English Day. Saya ingat saya hari Rabu itu diberlakukan di tempat saya dulu, di kampus saya dulu. Jadi ketika hari Rabu, suatu hari gitu ya, hari Rabu, saya berbicara dengan teman-teman saya, but I use English in front of them. Ada satu teman yang mengatakan seperti ini, alah, lapo sih, basa Jawa kangen langsung bahasa Inggris. Dia juga anak bahasa Inggris dan dia cewek. Saya nggak nyangka saja. Maksud saya biasanya cewek lebih rajin, lebih suka seperti itu. Uh, but I kept going. Saya tidak terlalu memikirkan itu. Dan untungnya akhirnya saya memiliki beberapa teman untuk ngobrol dalam bahasa Inggris. Gitu. Termasuk ada satu sahabat saya sendiri. Jadi kemanapun kami pergi, kami sering ngomong-ngomong pakai bahasa Inggris. Dan itu sangat membantu sebenarnya. Jadi ketika mau ngutang duit ke dia di tempat umum itu saya nggak suka gitu, karena pakai bahasa Inggris. Pun di rumah saya juga cukup beruntung karena kakak saya bahasa Inggrisnya bagus walaupun bukan dari jurusan bahasa Inggris kuliahnya dulu. Jadi saya juga sering ngomong pakai bahasa Inggris dengan dia. Nah, jika di dunia nyata, maksudnya di kehidupan kalian sehari-hari kalian susah untuk menemukan teman yang bisa diajak ngobrol pakai bahasa Inggris, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, maka ada teknologi-teknologi yang bisa kalian gunakan. So you can use mobile or online app for English learning, such as Duolingo, FluentU, HelloTalk, HiNative. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa dikatakan ada di genggaman kalian. Dan di sana kalian bisa mencari partner untuk belajar dari seluruh dunia. Ini juga saya lakukan gitu. Tapi yang saya pakai di antara 4 contoh ini hanya HelloTalk dan HiNative, khususnya HelloTalk yang saya pakai. Kenapa? Karena saya hanya ingin mencari teman ngobrol. Kalau Duolingo itu rata-rata sih kebanyakan belajar ya, media untuk belajar bahasa Inggris ya. Jadi HelloTalk juga ada unsur belajarnya, tapi lebih banyak penggunanya itu menggunakannya untuk tujuan berkomunikasi. Ini adalah apa beberapa ininya logo dari aplikasi-aplikasi itu. Yang saya pakai HelloTalk yang ada di bawah ini, yang paling sering, dan juga HiNative. Walaupun saya cukup jarang menggunakan ini, karena HiNative itu lebih ke bukan HiNative, aplikasinya Tandem namanya. Itu lebih ke kita ngobrol satu lawan satu. Kalau HelloTalk itu bisa grup call. Dan kalian akan bertemu dengan teman-teman dari seluruh dunia yang memiliki ketertarikan yang sama dalam bahasa Inggris. Jadi kalian mau tidak mau akan ngobrol sama mereka dalam bahasa Inggris. Kalau yang tertarik bahasa Inggris ya. Kalau yang tertarik bahasa selain bahasa Inggris ya bisa jadi. Dan ini kakak saya yang saya ceritakan tadi memiliki beberapa teman dari negara lain, dari Tiongkok ada, dari beberapa negara lain ya gara-gara aplikasi-aplikasi seperti ini. Saya menggunakan Tandem, saya bertemu dengan orang yang sangat baik melalui Tandem, itu orang Kanada. Hanya saja saya yang mungkin perlu ya, yang agak susah adalah kita akan cukup susah untuk bertemu dan ngobrol dengan native speakers of English, because rata-rata native speakers of English come from USA and Canada of course, dan juga UK dan juga Australia. Sedangkan untuk UK dan USA itu jarak perbedaan waktunya terlalu panjang sehingga di sini siang di sana malam dan sebaliknya. Itu yang membuat susah untuk ketemu, tapi nggak apa-apa. Dan tertarik untuk menggunakan aplikasi-aplikasi macam ini, terutama HelloTalk, karena yang saya tahu
cukup lama itu adalah ilusof, maka hati-hati karena ada orang-orang tertentu yang lebihnya jelek, terutama kepada cewek-cewek, ya. Termasuk orang Indonesia juga sebenarnya. Jadi kelakuannya seperti itu. Jadi niatnya bukan untuk belajar bahasa, tapi untuk hal lain. Jadi hati-hati saja. Dan kalau kalian menggunakannya nanti ketika ada sesuatu yang tidak baik, langsung saja dilaporkan ke admin dengan disertai screenshot bukti, bisa nanti langsung di-keep biasanya begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Nah, ini adalah satu hal lain yang bisa kalian lakukan. Read out loud. So, actually, it is ideal for us to have 30 minutes every day reading some material. It can be books, it can be anything. And then, because you are going to develop your speaking ability, you need another 30 minutes to read out loud the material. Ini akan sangat membantu, membuat mulut kita menjadi apa ya, smooth begitu. Kita tidak terlalu berat nanti ngomongnya. Dengan cara ini, kita akan terbiasa. Prinsipnya sebenarnya ini, mohon maaf bagi yang non muslim ya. Jadi prinsipnya ini yang muslim insya Allah paham. Prinsipnya pada dasarnya mirip seperti kita ketika membaca Al-Quran gitu loh. Read out loud itu seperti itu. Kalau kalian bacanya dalam hati, di batin saja, bacanya tidak akan pernah lancar. Tapi dengan diucapkan kita lancar gitu, karena ada urusan sama pernapasan dan lain. Nah, di situ penjelasannya, a great way to developing reading skills while practicing pronunciation as well as intonation. Sekali lagi, bahasa Inggris memiliki pronunciation dan intonation yang sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia, sehingga dengan cara ini kita bisa practice, especially in various words and lengths of sentences. Ketika kalimatnya panjang, kita jedanya di mana? Karena tidak mungkin semuanya dibaca. And then, once again, you can use dictionary when needed. Just to make sure, just to consult with, just to confirm that the pronunciation of several words there are correct. Karena di dictionary itu ada cara membacanya seperti apa. Jadi bukan hanya arti katanya, tapi juga cara membacanya. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan ketika kita ingin memastikan bahwa pronunciation kita tepat. Dan ini yang terakhir, don't be afraid of making mistakes. Ya, remember in learning it is okay to make mistakes as long as you know that you make mistakes and you are willing to fix the mistake. Jadi selama kalian tahu, oh ini salah dan saya akan memperbaikinya, mistakes are simply okay in learning. Bahkan kalau kalian tidak membuat kesalahan ketika belajar, bisa jadi kalian malah tidak belajar sama sekali. Jadi jangan takut salah. When you feel stumbling across long and complicated words, stop dulu. Jadi ada kalimat-kalimat yang panjang, kata-kata ini sulit kalian tahu, tidak tahu pronunciation-nya, okay. You become stumbling, okay. Stop and give yourself a few seconds to breathe, then continue speaking. Jangan memaksakan diri. You are communicating in a language that is not your mother tongue. Okay? Kita belajar bahasa Inggris yang mana bahasa Inggris itu bukan bahasa asli kita, bukan bahasa ibu kita. Sehingga ketika kalian pede dalam berbicara, itu saja sudah sangat-sangat luar biasa.
Karena memang kenyataannya ini bukan bahasa kita, ini adalah bahasa asing yang coba kita kuasai. Bahkan native speaker sendiri juga cukup banyak yang membuat kesalahan ketika berbicara. Padahal itu bahasa mereka sendiri, sama seperti bahasa Indonesia. Penutur asli bahasa Indonesia juga banyak yang ketika ngomong pakai bahasa Indonesia belepotan juga. Jadi ketika kalian belajar bahasa Inggris yang mana ini adalah bahasa asing, kalian membuat kesalahan di sana, that's okay. Tidak ada masalah. Dengan catatan, lingkungan juga harus mendukung. Dalam arti bikin salah satu hal yang konyol yang terjadi di kita, yang cukup sering saya lihat adalah ketika ada seseorang speak and he makes mistakes in front of his friends and classmates, ya, his classmates will laugh at him. Pernah nggak kalian tahu? Jadi ada teman melakukan kesalahan, bukan hanya dalam bahasa Inggris, tapi apapun. Dia melakukan kesalahan, ditertawai. Yang terjadi adalah motivasinya kemudian menjadi kacau. Itu adalah kebiasaan kita yang sangat buruk. Oke, apakah ada pertanyaan terkait hal ini? Mas Fikri, sepertinya ada yang ingin ditanyakan? Pak, yang Hello Talk itu tersedia untuk bahasa Inggris doang atau ada lagi, Pak? Sejauh yang saya tahu itu cukup banyak pilihannya. Bahkan sangat banyak bahasanya, cuman tetap bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak diminati. Jadi itu kita itu sistemnya kita ngomong secara langsung atau chat, lewat chat? Kita bisa ini, jadi untuk di Hello Talk kita bisa masuk dan bergabung ke dalam grup-grup tertentu di sana. Jadi sudah seperti media sosial banget tampilannya. Kalian bisa upload foto, disertai caption berbahasa Inggris tentu saja, terus dan lain-lain begitu. Dan ketika kamu sudah masuk di grup, ada grup yang ini ya, yang memang dibentuk oleh membernya. Nanti di grup itulah kalian bisa berkomunikasi secara langsung, real time. Jadi bukan chatting pakai ini tulisan. Jadi kalian melakukan grup call, tapi tidak video call loh ya. Jadi grup call saja, nanti di sana kalian ngobrol tuh pakai bahasa Inggris. Ya, makasih, Pak. Dan di sana apa namanya? Ketika kalian sudah merasa akrab dengan satu orang, ya biasanya kalian sudah bisa keluar dari platform Hello Talk, kalian sudah masuk ke platform private yaitu WA. Dan di WA nanti kalian bisa lebih intens lagi ngobrol kalau sudah cocok sama seseorang, dalam arti cocok dalam banyak hal begitu. Jadi ini bukan untuk mencari pacar atau semacamnya, bukan, tapi cocok dalam arti oh ini enak nih diajak ngobrol nih, bisa saya ajak untuk ngobrol, untuk belajar misalnya. Bisa tuker-tukeran nomor WA dan akhirnya ya dari nomor WA justru lebih akrab lagi. Iya, Pak, makasih, Pak. Ada pertanyaan lain mungkin? Is there any other question? Oke, jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan masuk ke materi selanjutnya, dan yang ini terkait dengan apa yang nantinya akan kalian kerjakan di penugasan untuk hari ini. Oke, sebentar. Jika kita berpikir bahwa berbicara itu adalah sesuatu yang natural, secara natural terjadi begitu saja tanpa dipersiapkan, maka kita keliru. Simply because when you want to speak in front of other people, especially,
You need to make sure that you are prepared well. If not, then the moment will be a nightmare for you. Ada nggak di sini yang tiba-tiba ditodong dalam dalam tanda kutip ya, ditodong oleh seseorang tiba-tiba misalnya Mas Fikri tadi misalnya tiba-tiba ada yang ini, Fikri bagian doa ya nanti ya di acara ini nanti baca doa ya di depan orang banyak. Sementara Fikri tidak pernah membaca doa di depan orang banyak untuk memimpin doa, ditodong di hari itu dan harus Fikri. Kira-kira repotan nggak? Ya itu untung-untungan sih sebenarnya, bisa jadi nggak belepotan, tapi ya saya meyakini bahwa itu apa ya, ketika terjadi semacam eh, komplikasi antara gugup, kaget dengan ketidaksiapan ya pasti belepotan. Jadi sudah terkombinasi seperti itu akhirnya ya kacau juga. Ya, oleh karena itu ketika kita ingin atau akan berbicara di depan orang terutama, maka ya yang paling baik adalah kita harus mempersiapkan diri sekecil apapun itu, ya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri adalah membuat outline. Outline itu adalah sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai panduan ketika kita ingin berbicara, terutama berbicara di depan banyak orang. Nah, sekarang kita akan bahas nih. So, how to develop an effective speech outline. Jadi ini outline yang bisa kita gunakan untuk berbicara. Begitu. Ada beberapa hal yang akan kita bahas nanti, tapi kita perlu tahu dulu gambaran mengenai outline itu apa sih. Jadi the outline is like a blueprint or a plan that you follow when you build a house. Jadi sebelum kalian membangun sebuah rumah, maka harus ada rancangannya. Outline hanya adalah semacam itu fungsinya. So it shows you the doors, the windows, the walls, etc. Jadi di blueprint itu sudah ada nih gambarnya seperti ini denahnya, pintunya di sebelah sini, atapnya bentuknya seperti ini, carportnya di sini dan lain-lain, tamannya di situ. Dan itulah yang nanti kalian ikuti. Itu adalah gambaran dari outline itu sendiri. Nah, ada beberapa steps yang bisa kita lakukan begitu untuk membuat outline. Yang pertama, you need to state the specific purpose, state your central idea, label the intro, body, and conclusion using consistent pattern of symbolization and indentation, label transitions, internal summaries, and internal previews. Before that, you can state your main points and sub-points. Ini adalah step-stepnya yang mana itu bisa jadi terjadi bersamaan. Ya, ini tergantung dari seberapa sering kita membuat outline. Yang pertama, you need to state the specific purpose. So the specific purpose statement is written in a full infinitive phrase, beginning with the words to inform my audience, blah blah blah, to persuade my audience, blah blah blah. Jadi ini ada di atas, sehingga ketika kita membaca outline-nya kita ingat, oh outline ini tentang ini. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang-orang tertentu yang dalam satu pekan dia bisa menghadiri banyak sekali acara sebagai pembicara, dan outline-outline yang ada itu bisa jadi saling bertumpuk. Dan penulisan spesifik purpose ini bisa menjadi clue bagi dia ini untuk acara yang mana. Walaupun bisa jadi di dalam berbagai acara itu ya tujuannya sama, hanya satu. Yang dia bicarakan satu tok. Gitu. Ya, tapi ada kemungkinan juga tidak. Nah, kemudian you need to state your central idea. And the central idea here it's what you will say during the introduction of your speech. Dan ini tentu saja bergantung kepada seberapa lama nanti kalian akan menyampaikan
speech kalian. Jika lama, introduction juga bisa jadi lama. Jika pendek, ya introduction-nya pendek saja, seperti yang saya tulis di situ misalnya. Like others, I also have some future dreams to pursue, and I would like to share some of them with you all today. Itu sudah masuk introduction. Hanya satu kalimat saja cukup. Tapi untuk momen-momen lain yang mungkin durasinya lebih panjang, introduction juga bisa dibuat lebih panjang. Tergantung dari kebutuhan. Nah, di outline kalian nanti, kalian akan memiliki introduction yang tadi itu, kemudian body-nya itu adalah main points that you want to state, that you want to explain, that you want to share, that you want to talk about, itu adalah body. And then conclusion itu adalah bagian akhir di mana kalian menyimpulkan. Your closing statement is there. Jika kalian menuliskannya dalam bentuk draft, murni draft, maka kalian bisa jadi akan kesulitan. You will get lost. Terutama di bagian body. Karena apa? Di situ bertumpuk. Ada beberapa ide yang harus dibicarakan. Tiba-tiba kalian sudah membaca misalnya paragraf 3, kalian masuk ke paragraf 4, mau ke paragraf 5, ternyata balik lagi ke paragraf 3 gitu. Biasanya karena kurang kontrol tuh terjadi. Maka dari itu you need to label. Harus diberi label. Label seperti apa? Tergantung selera kalian masing-masing sebenarnya. Labelnya. Ya. Nah, yang paling penting adalah penggunaan label atau simbol-simbol itu harus konsisten agar kalian tidak bingung sendiri. Label-label yang umum digunakan adalah seperti huruf Romawi, angka Romawi, atau mungkin pakai alfabet ya, capital letters, A, B, C, etc. Or maybe Arabic number 1, 2, 3, 4. Or you can also use symbols that you like. Karena ada, jadi gini, outline ini bukan sesuatu yang akan dibaca oleh orang lain, tidak. Ini hanya pegangan kita sendiri. Sehingga kita bebas nih menggunakan simbol apapun pada dasarnya. Mungkin yang cewek-cewek lebih suka pakai simbol-simbol gambar-gambar seperti itu. That's okay. Tidak masalah. Yang penting adalah konsistensinya. Konsistensi itu yang paling penting di sini. Karena kalau tidak konsisten dalam penggunaannya, kalian nanti akan bingung sendiri. Of course, you need to state your main points and also sub-points. And you state them in full sentence. The main points ya, the main points itu di state in full sentence. Dan untuk sub-points-nya bisa jadi bisa dituliskan secara poin per poin saja. Phrase atau clause ya. This will ensure that you can fully develop your ideas and can guard against omission of important information. Kadang-kadang tanpa outline, seseorang ketika berbicara di depan orang lain, dia akan lost. Istilah bahasa Jawanya gelatra, dia ngomong banyak hal yang berada di luar konteks. Dan bahkan hal-hal penting yang harusnya dia bicarakan itu malahan hilang karena tidak fokusnya itu. Oleh karena itu kita membutuhkan outline untuk menjaga diri agar kita tetap on the track. Contoh outline misalnya ketika wartawan ingin mewawancarai mewawancarai seorang artis misalnya, dia pasti memiliki list of questions. Walaupun pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa berkembang tergantung dari berkembangnya interview itu sendiri, tapi paling tidak dia sudah memiliki track untuk diikuti. Fungsinya di sana. And then you need to label transitions, internal summaries, and internal previews.
Ya, maksudnya di sini adalah kalian nanti memberikan tanda khusus terhadap misalnya connection atau connectives. Jadi ini adalah all devices a speaker uses to connect the ideas she or he is presenting together. Jadi dalam satu waktu berbicara ada beberapa hal yang dibicarakan dan antara satu hal dengan yang lain diusahakan nyambung agar smooth. Dan cara nyambungnya adalah menggunakan contoh-contoh yang ada di sana. Mungkin kalian menggunakan in addition, in other words, on the other hand, however, etc. Why you need them? Because without this connective, the speech will seem rather disjointed or uncoordinated, cenderung kaku, tidak smooth. Dan kalian mengapa perlu melabeli itu? Agar kalian juga mengetahui bahwa ada bagian-bagian tertentu yang sebenarnya hanya untuk menghaluskan saja. Bukan inti dari pembicaraan kalian. Seperti itu. Oke, that's all. Ya. Dan ini nanti yang akan menjadi bagian dari tugas kalian. Jadi, nanti saya akan meminta kalian untuk membuat outline, dan setelah itu saya minta kalian untuk membuat video yang berisi tentang speaking. Berdasarkan outline yang kalian buat. Tentang apa? Tentang yang sudah kalian tulis di tugas yang kemarin, yaitu tentang your future dreams. Jadi ini masih nyambung dengan apa yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Saya meminta kalian untuk membuat satu concept map regarding your future dreams. And today I ask you to make an outline based on the map, and then you can speak about that out loud in front of camera, and then the recording will be submitted to me. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak mau tanya tentang tugasnya. Itu berarti ngerekam video rekaman kita lagi speaking gitu ya, Pak? Iya, betul. Oh iya, Pak. Oke. Setelah ini seperti biasa saya memberikan waktu untuk istirahat ya sekitar 10 menitan. Kita istirahat, habis itu kita akan kembali lagi masuk ke practicum section. Tidak apa-apa ya, saya langsungkan ya. Jadi kita break dulu 10 menitan, setelah itu langsung balik lagi ke Zoom meeting ini untuk sesi praktikumnya, dan di situ nanti akan saya jelaskan tentang penugasannya, termasuk juga di dalamnya saya akan memberikan menunjukkan contoh outline yang sudah saya buat ya, seperti itu. Oke, sekarang jam 8.27, kita akan kembali nanti jam 8.37 ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita break? Oke, jika tidak ada, kita break dulu 10 menit, kita akan kembali. Saya akan tetap bertahan di Zoom meeting ini. Saya juga menyarankan kalian tetap bertahan juga biar bisa keluar masuk. Nanti jam 8.28 kita akan mulai lagi. Oke, saya matikan dulu kamera dan juga mikrofon saya. See you. Okay, let's go back to our activity today. Are you still there, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So we're going to continue with this is the practicum section of today's activity.
And I would like to explain to you about what you are going to do, yeah, regarding our today's task, ya. Oke, bentar saya masih mencari ininya. Oke. Oke, saya share screen dulu. Ini adalah instructions yang bisa kalian lihat dengan cara mendownload di LMS. So, task on speaking activity. So basically, what you are going to do today is a speaking activity, yeah. And for today's task, you are about to make a recording, ya, audiovisual recording. Jadi mukanya nanti akan terlihat karena bentuknya video audiovisual to demonstrate your speaking ability. And there are some instructions that you are going to follow. Yeah, the first one is the speaking task is based on the concept map that you have created on the previous activity. Jadi nanti apa yang akan kalian sampaikan di dalam video itu adalah berdasarkan konsep map yang sudah kalian buat kemarin. Okay. Next, you need to develop an outline as the basis of the speaking performance. Sekali lagi, ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa kalian memiliki persiapan yang cukup. Outline yang kalian buat nanti akan menjadi dasar, akan menjadi semacam petunjuk bagi kalian tentang apa yang akan kalian bicarakan di dalam videonya. Ya. And then you need to record your performance by using a device that can record an audio-visual recordings. Ya. You can use your mobile phone or digital camera or anything you have. Ya. Tapi di sini saya tidak mensyaratkan bahwa videonya harus HD misalnya, tidak. Jadi gunakan device yang ada saja, dan saya yakin juga device-nya tidak perlu terlalu sophisticated, terlalu canggih gitu, karena durasinya hanya hanya mungkin 2 menitan mungkin, ya. And then when done, you submit your work as an audio-visual file to the link given. Jadi nanti saya akan memberikan linknya, ya, di situ juga ada. Dan saya sudah mencoba untuk menata Google Drive itu, sehingga nanti kalian bisa mengirimkan pekerjaan kalian, ya, baik yang berupa outline maupun yang berupa video ke dalam folder yang berbeda. Dan saya juga sudah membaginya per golongan. TIF ada 4 golongan ya, ABCD ya. Iya, Pak. Oke. Jadi masing-masing golongan nanti harus mengumpulkan di bagiannya masing-masing. Ya, mudah-mudahan nanti Google Drive-nya ini masih nampung gitu. And of course you need to submit your work before the deadline. Jadi sebelum deadline sudah harus terkumpul. Dan untuk deadline-nya sendiri, saya tidak meminta kalian untuk menyelesaikan seluruh tugasnya hari ini, ya, karena ini cukup panjang. Jadi kalian membuat outline dulu, baru kemudian merecord videonya untuk ngomong, ya. Jadi bisa dikatakan ini penugasan yang paling panjang untuk kalian dari saya, yang mana kalian saya minta untuk mengumpulkannya 7 hari lagi. Jadi sangat-sangat panjang, tapi cukup tricky juga, terutama jika kalian lupa ngentengkan di depan, misalnya tiba-tiba waktu terus berjalan, besok tiba-tiba ternyata hari ini deadline-nya. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Salah satu teman saya sekarang ada di ICU, Pak. Oke. Nah,
kemungkinan kalau kata dokternya kemarin akan lama di sana. Hmm. Untuk tugas yang tulis itu mungkin masih bisa ngerjain, tapi untuk yang video sepertinya nggak mungkin kan Pak, soalnya dipasangi selang itu Pak, jadi nggak bisa Oke. ngerekam dia. Tapi bisa berkomunikasi lewat WA ya? Nggak bisa Pak, soalnya barusan ibunya yang ngasih tahu saya. Oh gitu. Nanti sampean ini Mas, kamu nge-WA saya namanya siapa, dari golongan apa, dan kalau bisa NIM-nya berapa. Nanti kalau untuk yang sakit tentu saja saya tidak bisa memberikan tugas apapun gitu. Maksud saya ya tugas apapun itu ya namanya sakit, saya ya tidak bisa ini ya. Artinya ya nggak apa-apa, tidak ini. Tapi tentu saja nanti terkait penilaian juga kan ini kolektif ya penilaiannya, jadi kumulatif dari berbagai aspek penilaian. Nanti saya juga harus mengutamakan aspek keadilan juga buat kalian yang mengumpulkan tugas gitu. Tapi tidak masalah buat saya, that's okay. Yang namanya sakit tidak masalah. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada pertanyaan lainnya, saya stop sharing dulu. Habis ini saya akan memberikan atau menunjukkan contoh outline yang sudah saya buat ya. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan ininya dulu, folder tempat kalian nanti harus mengumpulkan tugasnya. Saya share screen dulu. Nah, nanti di sini kalian harus mengumpulkannya ya. Jadi ada folder untuk outline sendiri, ada folder untuk video sendiri ya. Ini linknya juga sudah ada di file Word yang saya bagikan di LMS. Dan kemudian nanti silakan untuk bagian outline dikumpulkan di bagian outline. Untuk bagian video dikumpulkan di foldernya video. Dan di sini juga sudah ada folder untuk masing-masing golongan. Oke. Nah, golongan A ke golongan A dan seterusnya. Video juga seperti itu. Nanti pengumpulannya bagaimana? Untuk penamaan filenya nanti silakan diberi nama sesuai dengan yang biasa kita lakukan di chat box. Jadi NIM, nama dan golongan. Sehingga mudah bagi saya untuk merekap. Okay, now I would like to share the outline that I have created or I have developed regarding the task. Dan ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Saya sangat berharap bahwa kalian memiliki kreativitas sendiri untuk mengembangkan outline kalian. Ini sudah ada faktor U di saya, sehingga outline-nya ya biasa-biasa aja seperti ini. Jadi kalau kalian ingin memberikan semacam biar lebih indah kalian beli warna-warni dan sebagainya, that's okay. Selama konsisten. Intinya sih itu. Nanti yang saya nilai ya konsistensinya sebenarnya. Jadi misalnya specific purpose di sana kalian ingin memberikan warna biru atau kalian bikin ada kotaknya, itu juga nggak apa-apa. Tapi ini ranahnya outline ya, bukan concept map. Kalau concept map kan masih acak gitu. Oke, ini adalah contohnya, dan di sini saya seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang how to develop a speech outline ya. Jadi saya sebutkan di sini specific purpose-nya to share my future dreams with my friends gitu. Ya. Dan ini sebenarnya sebagai kontrol saja bagi saya. Maksud saya seperti gambaran tadi, seandainya saya adalah orang yang cukup terkenal dan saya diundang ke beberapa acara yang berbeda untuk memberikan speech ya, ini akan menjadi penyelamat saya sehingga saya tidak membicarakan hal yang tidak sesuai dengan konteks. Jadi saya tidak salah tempat begitu. Nah,
Kemudian central idea, ya, di sini ini adalah sesuatu yang saya bicarakan di introduction. Jadi central idea itu biasanya sama persis dengan introduction. Tapi sekali lagi, karena ini hanya sebagai panduan saja, maka bisa jadi nanti di dalam introduction-nya kalian menambahkan hal-hal yang di luar central idea, artinya yang sudah ditulis di sini. Tapi paling tidak nanti the central idea will not be lost, tidak hilang, tidak terhapuskan dari ingatan kalian gitu. Jadi tidak ambiar omongannya. Introduction-nya seperti ini, body-nya ini, kemudian conclusion-nya ini. Oke. Nah, sebenarnya yang nanti saya bicarakan ya, yang saya bicarakan ketika saya ngomong itu hanya bagian ini saja sebenarnya, dari introduction sampai conclusion. Yang di atas ini tidak. Kenapa? Ya karena saya nggak mungkin ketika saya ngomong, good morning everyone, let me introduce myself first. My name is Guliton Taufan and this is my speech. Okay, the specific purpose of this speech is to share my future dreams with you, my friends. Misalnya, saya tidak perlu seperti itu. Jadi langsung dari introduction sampai conclusion. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya memberikan label nih untuk introduction-nya. Dalam hal ini saya memberikan tanda simbol ini, panah ini, dan introduction-nya saya cetak tebal. Bodinya saya cetak tebal. Conclusion-nya saya cetak tebal. Agar apa? Saya juga bisa mengatur intonasi saya, mengatur nafas saya ketika ngomong. Dan yang paling tricky di antara ini semua tentu saja adalah body, karena ini adalah isi dari keseluruhan speech yang kita punya. Seperti itu. Dan pelabelannya juga saya rasa ini masih konsisten ya, saya pakai tanda panah. Yang lain tetap juga tanda panah, kecuali misalnya ini saya rubah menjadi gini. Ini kan berubah semua sebenarnya. Misalnya ini intinya saya rubah menjadi tanda lain gitu yang tidak sesuai, maka itu akan membingungkan nantinya. Dan juga di sini seperti yang kalian bisa lihat ada tulisan-tulisan atau kata-kata yang menggunakan huruf berwarna merah. Ini adalah transition study. Ya. Jadi maksudnya melabeli itu bukan berarti kalian harus memberikan label catatan di sini bahwa ini transition. Tidak seperti itu juga. Bisa cukup dengan merubah warnanya seperti ini sudah cukup sebenarnya. Nah, di sini kenapa kemudian saya memberikan ini? Sebenarnya ini memberikan saya jeda. Biasanya saya bisa bermain intonasi di bagian-bagian ini. Ya. Karena ingat kita speech, kita ngomong, dan yang kita ajak ngomong orang. Ketika kita ngobrol sama orang dan kita kaku dalam membawakannya, maka performance kita tidak terlihat baik. Begitu. Oke. Dan juga ini ada yang kurang sebenarnya, ada yang kurang di sini. Saya tidak memberikan label terhadap main points dan tidak membedakannya dengan sub points. Bisa jadi saya memberikan label, contohnya adalah ini adalah main pointnya di dalam body yang ini ya. Saya taruhlah misalnya saya tebalkan seperti ini. Misalnya ini juga sudah masuk ke pelabelan. Terus yang di sini misalnya sampai sini main pointnya. Yang di sini ini sampai sini main pointnya. Yang di luar itu adalah supporting ideas saja, seperti itu. Yang di sini tentu saja saya tidak perlu memberikan apa-apa karena conclusion sama seperti ini. Ini mungkin saya bisa memberikan ini di sini mungkin. Sehingga nanti poin penting kita itu tidak hilang.
Ini mungkin terlihat sederhana karena saya hanya membicarakan sesuatu yang pendek di sini. Bayangkan jika kalian harus berbicara dalam waktu 1 jam di depan orang banyak, maka ini akan menjadi semacam apa ya, semacam penyelamat begitu bagi kalian nantinya. Jadi main poinnya kalian cetak tebal atau apapun. Sekali lagi ini bukan apa ya, ini bukan patokan pasti. Labelingnya terserah kalian. Ya, sesuai dengan yang kalian suka saja. Karena sekali lagi ini adalah sesuatu yang kalian pegang dan tidak untuk dibagikan kepada orang lain gitu. Jadi ini benar-benar untuk kalian sendiri sebagai pegangan. Dan apakah ini kemudian bisa, ini sudah tersusun kalimat per kalimat ya, sudah lengkap begitu. Apakah yang kalian bicarakan harus persis dengan ini? Tentu saja tidak. Karena apa? Kita tidak tahu pada saat kita ngomong apakah audiens kita itu sesuai dengan ekspektasi kita. Bisa jadi nanti audiens kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Sehingga kita bisa mencoba untuk menghidupkan suasana melalui speech kita. Jadi seperti itu. Is there any question regarding the outline? Sekali lagi outline ini tidak ya, yang saya contohkan di sini ini bukan bentuk baku yang harus kalian tulis. Bisa jadi ketika seseorang itu sudah jam terbangnya sudah tinggi, outline-nya tidak dalam bentuk kalimat-kalimat yang panjang seperti ini. Dia benar-benar hanya menuliskan poin. Main points-nya ini, supporting-nya ini. Main points-nya ini, supporting-nya ini. Atau main points-nya di highlight, supporting point-nya enggak. Bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba mendemonstrasikan ya, bagaimana saya speech ya, how I deliver my speech regarding this in front of you by using this outline. Oke. Saya akan coba saya akan mencoba untuk menghitung waktunya. Saya pakai stopwatch di sini ya, saya hitung waktunya nanti kira-kira berapa menit nih untuk menyelesaikan ini. Oke. Bentar, saya mulai ya. Hi, my name is Gilit and today I would like to share with you some of my future dreams that I really want to pursue. Just like other people, I have future dreams that I really want to pursue. Some of them are related to my professional life and the others are personal to me. Well, today I want to share some of my future dreams with you all. The first dream, which is related to my professional life, is dealing with my future education. I want to pursue doctoral degree, and when possible, I want to go abroad for this one. Maybe I want to go to the USA, UK, or Australia. However, if that's not possible because of some reasons, pursuing doctoral degree at a university in Indonesia is not a bad idea. That's cool to me. About a future dream that is personal to me, well, this one is related to assets. Actually, I have had a house, but I really want to have another one, which is located in a village, so that I can enjoy the fresh air and also the sunshine every day. The house is where I will spend the rest of my life with my beautiful wife. Another thing is car. I really love classic cars. I really want to buy some classic cars
such as VW Beetle, Jeep Wrangler, or Land Rover Defender. Of course, this one can be realized only when I become rich. So, those are some of my future dreams. I hope that I am able to realize all of them. And now, this is your time to share yours. Thank you. Hanya sekitar 2 menit. Hanya sekitar 2 menit. Dan ini outline yang saya buat ini sangat membantu saya tadi. Dan di sini ya sekali lagi saya bukan orang yang apa ya, yang konvensional begitu. Mungkin kalau orang lain akan meminta kalian, guru-guru biasanya ya, yang di sekolah biasanya itu meminta benar-benar yang perfect, kalian menghafal itu. Jadi mata kalian harus fokus kepada kamera saja, tidak boleh bergerak ke tempat lain. Kalau saya tidak, saya tetap menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang harus seperti itu. Jadi saya tidak mempermasalahkan ketika saya melihat nantinya sorot mata kalian ke kamera, terus kemudian turun lagi ke mana, ke catatan kalian, outline kalian, that's okay. Itu bukan sesuatu yang menurut saya mengganggu, karena itu natural saja. Presiden pun ketika berpidato juga pasti membawa materi yang beliau baca begitu. Siapapun itu, menteri sekalipun gitu. Malah saya yang gumun, yang respect itu ya justru ini yang non muslim, saya mohon maaf ya, saya tidak pernah melihat pemuka agama lain memberikan ceramah misalnya, saya belum pernah menonton. Kalaupun ada ya saya skip sekilas karena memang ini. Tapi saya sebagai muslim, saya menonton acara-acara tayangan ini ya, kayak ceramah dan semacamnya, saya jujur saja kadang-kadang heran juga sama beliau-beliau penceramah itu. Tanpa teks bisa lancar ngomong dari awal sampai akhir. Intinya mereka pasti latihan, tidak mungkin tidak. Makanya saya memberikan waktu yang cukup panjang untuk tugas ini sampai dengan 7 hari untuk bisa memastikan bahwa outline ini memang akan menjadi alat bantu bagi kalian. Oke. Ini akan membantu kalian, tapi ada hal penting lain, yaitu kalian juga perlu melatih diri untuk merekam video satunya lagi, begitu seterusnya sampai kalian menemukan yang paling perfect menurut kalian untuk dikumpulkan. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Is there any further questions regarding today's activity? Silakan ditanyakan. Permisi Pak, mau tanya. Siap. Ini terkait dengan tugas videonya, apakah hanya berupa apakah hanya muka kita saja yang ditampilkan? Loh, kalau bukan hanya maksudnya hanya muka gimana, Mas? Maksudnya gimana hanya muka? Kamu mau misalnya dalam posisi berdiri terus full body gitu? Enggak, maksudnya saya nangkapnya, saya nangkap tugasnya, soalnya kan kita kan bikin outline dari konsep map sebelumnya. Mungkin apakah cuma muka kita saja atau kita sambil menjelaskan konsep map yang kemarin? Oh, sambil pegang konsep mapnya misalnya? Ya mungkin seperti itu atau Nah, ini saya tidak terpikirkan sejauh itu malah. Tapi kalau mau boleh. Kalau mau loh ya. Wah.
apa ya, kamu ini berarti Mas visioner dalam arti saya sempat kepikiran, tapi jujur saja saya khawatir, waduh ini nanti saya dipisui sama kalian kalau seperti itu, nambah-nambah kerjaan kan. Karena setahu saya kemarin konsep webnya ada yang memang digambar, ada juga yang itu dari platform digital gitu, menggunakan software tertentu. Tapi itu pilihan Mas, artinya sekali lagi yang paling penting adalah speech-nya seperti apa dan kesesuaian dengan outline gitu. Jadi Kalau jadi opsional ya, Pak? optional, that's optional. Tapi Oke. kalau misalnya mau pakai itu saya pikir juga bagus, walaupun tidak banyak, tapi mungkin nanti akan saya berikan sedikit penghargaan terkait nilainya dengan catatan kehadiran outline yang kalian pegang itu tidak membuat ribet. Karena bisa jadi nanti gara-gara outline itu justru video kalian menjadi kacau balau. Takutnya ke sana. But that's optional. If you think, okay, this is great to me, go ahead. Silahkan. Ya. Dan sekali lagi, jangan takut salah. Mungkin kalian merasa grammar saya jelek, Pak. Speaking saya jelek, Pak. Atau saya akan menghargai setiap usaha kalian. Oke? Saya tidak akan menuntut, ya tidak mungkin lah saya akan meminta kalian perfect ngomong tiba-tiba selesai perkuliahan basic English tiba-tiba kalian ngomongnya seperti Cinta Laura misalnya. Ya tentu tidak mungkin. Oke? Tapi kalau bisa ke arah sana, saya malah tepuk tangan gitu. Mungkin saya akan berjalan petentang-petenteng ke gedungnya Pak Direktur, delon Pak, iki Pak mahasiswaku. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi maksud saya adalah effort adalah yang saya lihat. Jadi jangan takut. Karena ketakutan kita justru yang membuat kita terhalang untuk maju. Serius. Tapi ya keberaniannya juga rasional gitu. Maksudnya rasional ya kita akan bisa lah mengukur diri kita sendiri untuk banyak hal. Tapi terkait video ini, kalau ingin sambil menunjukkan konsep mapnya, saya persilahkan. Tapi kalaupun tidak, that's okay. This is purely optional. Tidak ada ketentuan itu. Ya. Pun demikian dengan outline-nya saya tidak meminta kalian untuk menampilkan di video. Jadi outline itu dikumpulkan sebagai satu file, videonya juga sebagai file lain. Nanti akan saya lihat nih kecocokan antara outline sama videonya. Seperti itu. Dan saya juga melihat bahwa di konsep map yang dibuat itu ada beberapa yang bisa dikatakan cukup kompleks ya keinginan masa depannya, future dreams-nya ada banyak hal gitu. Tidak perlu semua dimasukkan ke dalam video. Seperti saya cukup 2 atau maksimum 3 lah. Sehingga video yang kalian buat durasinya tidak terlalu panjang. Mungkin hanya 2 menitan seperti yang saya lakukan tadi hanya 2 menit saja. Begitu ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Atau apakah jawaban saya memuaskan Mas Alfian? Cukup memuaskan, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan lain? Oke, saya anggap cukup jelas ya, tidak ada lagi yang ditanyakan. Silahkan mengerjakan tugasnya. Dan sepertinya dimulai esok hari kita akan diberlakukan pengetatan untuk ini terkait pengendalian COVID. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman kalian semua, kita tidak perlu terlalu banyak berkegiatan yang tidak perlu ya, terutama yang menimbulkan kerumunan, cukup di rumah saja.
jaga kesehatan, jaga imun, makan yang tetap enak, komunikasi cukup lewat video call saja untuk saya saat ini sama teman-temannya. Ngopinya ngopi virtual, jadi kalian bikin kopi sendiri di rumah masing-masing sambil video call dengan temannya, that's okay. Jaga jarak, laksanakan prokes 5M ya. Kenapa saya katakan begini ya, karena ya 2 hari yang lalu selama 3 hari berturut-turut ada 3 teman saya yang meninggal dan indikasinya semuanya ke arah itu. Ada satu yang memang sangat positif yang di Malang, terus yang di Banyuwangi itu 2, itu indikasinya ke sana. Tapi saya tidak tahu pasti apakah benar-benar atau tidak. Yang jelas saya sangat shock karena dalam 3 hari berturut-turut ada 3 orang teman saya yang meninggal. Artinya ini bukan sesuatu yang lumrah, yang wajar gitu. Menurut saya. Ada juga artis idola saya dulu yang juga meninggal, vokalisnya Steven and Kevinatrice meninggal karena COVID, dan ex gitarisnya band Gigi Baron dia juga meninggal karena COVID. Artinya ini bukan sesuatu yang wajar, ini sesuatu yang darurat. Kita dukung pemerintah untuk melaksanakan pelaksanaan pembatasan itu. Ya, sekian dari saya tunggu video terbaiknya, saya tunggu outline terindahnya. Ingat pengumpulannya masih 7 hari lagi, jadi jangan terburu-buru. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi saya lewat WA. Kalau nanti misalnya ada kendala dalam hal submitnya, nanti juga silakan sampaikan kepada saya melalui WA, akan saya coba untuk cari solusinya. Thank you very much for today's activity. Thank you for your appreciation. Thank you for your participation. Thank you for joining the classroom. See you next week. Kita pekan depan masih belum puas ya? Ya. Belum, Pak. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.